Untuk Sky Sport dan Gazeta kompak mereka menyebutkan bahwa Aslani yang akan bermain sejak menit awal bersama dengan Barella dan Mkhitaryan. Tetapi cukup banyak juga media yang mengatakan bahwa Zelinski yang akan bermain sebagai starting 11, lalu Aslani disimpan untuk di partai berikutnya melawan Lecce. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa dini hari nanti akan ada lanjutan Liga Champions Matchday yang ke-7. Ini artinya tinggal tersisa 2 pertandingan lagi di babak grup Liga Champions. Untuk yang kali ini kita akan berkunjung ke Epet Arena, markas Sparta Praha. Anjir, nama stadion Epet teman-teman, kayak nggak ada nama yang lain. Ini untuk kick off-nya jam 3 ya. Dan gua akan live seperti biasa 15 menit sebelum kick off. Oh iya teman-teman, sudah kurang lebih 3 musim terakhir ya, gua selalu rutin nyerewetin, menyuguhkan berita-berita terbaik dari tim kesayangan kita. Dan di tahun 2025 ini gua pengen naik kelas teman-teman, khususnya dari sisi visual ya, dan juga jumlah konten. Mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang tahu ya bahwa gua mulai rutin bikin konten-konten pendek di Instagram maupun di TikTok. Nah, terkait hal itu, gua mendapatkan banyak sekali masukan. Salah satunya banyak yang bilang bahwa gua harus upgrade kamera teman-teman. Kamera yang gua pakai sekarang sudah terlalu jadul, gambarnya kurang jernih. Jadi, bagi teman-teman di sini yang ingin support gua supaya bisa naik kelas ya, membeli kamera baru dan peralatan lainnya, silakan langsung saja support gua lewat Saweria. Nanti di situ teman-teman bisa sekalian komen apapun, tanya jawab atau request, pasti akan gua bacain, akan gua tanggepin di setiap video-video Cerewetin Inter. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Sekarang kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Gua akan cerewetin partai dini hari nanti ya, melawan Sparta Praha. Namun sebelum kita lihat lebih dalam kekuatan dari Sparta Praha, sekarang kita lihat dulu hasil Liga Champions yang sudah berlangsung tadi malam. Ini teman-teman, rival-rival kita untuk berebut posisi 8 besar banyak yang bertumbangan ya, banyak yang kehilangan poin. Yang pertama ada Leverkusen yang tumbang dari Atletico teman-teman. Ini sebetulnya duel sesama rival ya, akan lebih menguntungkan apabila hasilnya seri. Lalu kemudian Aston Villa di luar dugaan kalah dari tim underdog musim ini, Monaco. Kemudian ini lebih di luar dugaan lagi, Dortmund kalah dari Bolonya. Dan selain itu ada Juventus yang masih belum bosan berbagi angka, bermain seri lawan Brugge. Dan yang terakhir, rival kita yang kehilangan poin adalah Lille, kalah dari Liverpool. Hasil pertandingan tadi malam sangat menguntungkan Inter teman-teman, sangat mempengaruhi posisi Inter di papan klasemen. Kekalahan yang dialami oleh Leverkusen, Villa, Dortmund, Lille, dan juga Juventus kehilangan poin ya, membuat posisi Inter saat ini masih nyaman berada di 8 besar walaupun belum bertanding. Padahal teman-teman, andai saja tadi malam Lille, Dortmund, Juventus mengambil poin penuh, maka posisi Inter saat ini sudah pasti terlempar dari 8 besar dan akan membuat pertandingan melawan Sparta Praha penuh dengan tekanan. Akan tetapi, meski saat ini kita masih duduk nyaman di 8 besar, bukan berarti posisinya sudah aman sentosa. Karena nanti malam bersamaan dengan jadwal tanding Inter, ada beberapa rival kita juga yang baru akan bertanding. Tim-tim tersebut antara lain Brest, Munchen, Milan, bahkan Sporting dan Feyenoord pun bisa mempengaruhi posisi Inter. Jadi di pertandingan nanti malam, apabila Inter tersandung ya, seri apalagi kalah, lalu kemudian rival-rival kita tadi pada menang, aduh itu apes banget. Bisa-bisa Inter terlempar jauh dari 8 besar. Padahal sebagai informasi saja teman-teman, sebagai pengingat, di format Liga Champions yang baru ini, hanya tim yang berada di 8 besar yang akan lolos ke babak berikutnya tanpa melalui fase playoff. Hal ini tentu saja membuat semua tim pasti mengincar finish 8 besar ya, supaya jadwal tanding mereka tidak menjadi lebih padat lagi. Dan begitu juga sebaliknya teman-teman, apabila kita bisa membungkus 3 poin dari Sparta, maka Inter bisa naik nih ke peringkat 3. Jadi 3 poin di dini hari nanti adalah harga mati
bisa membawa Inter semakin dekat mengunci posisi 8 besar, sekaligus membuat pertandingan terakhir kita di matchday ke-8 melawan Monaco menjadi jauh lebih ringan. Sekarang kita lihat kekuatan Sparta di Liga, teman-teman. Sparta Praha adalah perwakilan dari Liga Ceko. Mereka adalah juara Liga Ceko di musim lalu, teman-teman. Nah, di peringkat 2 di musim lalu ada Slavia Praha berjarak 4 poin. Kemudian di peringkat 3 ada Viktoria Plzeň. Ini adalah Big 3 dari Liga Ceko: Sparta Praha, Slavia Praha, dan Viktoria Plzeň. Namun teman-teman, itu musim lalu. Nah, di musim ini ternyata konstelasi papan atas berubah total. Sampai dengan Giornata 19, tepat di paruh musim ya, ternyata Sparta Praha, sang juara bertahan, cuma ada di peringkat 3 dan berjarak sangat jauh poinnya dengan Slavia Praha. Bahkan jarak mereka dengan tim peringkat 2 Viktoria Plzeň 6 poin. Ini artinya kekuatan dari Sparta Praha di musim ini turun drastis dibandingkan musim lalu. Lalu hal menarik lainnya teman-teman tentang Sparta Praha, mereka sudah tidak bermain bola selama 1,5 bulan terakhir. Terakhir kali Sparta bermain yaitu di pertengahan Desember, teman-teman. Setelah itu mereka libur dan baru akan bertanding lagi di awal Februari. Jadi teman-teman, ini memang kebiasaan untuk liga-liga di Eropa Timur ya, termasuk Liga Ceko. Ketika memasuki musim dingin, mereka akan meliburkan kompetisi untuk menghindari cuaca ekstrim. Dalam hal ini, seperti yang gue sampaikan tadi, terakhir kali Sparta Praha bermain adalah di pertengahan Desember. Lalu kemudian Liga Ceko baru berjalan normal lagi di awal Februari. Ini jadwal libur mereka teman-teman, tepat di paruh musim ya, di Giornata 19. Nah, kalau menurut teman-teman, ini merupakan keuntungan atau kerugian nih bagi Inter. Kalau dilihat dari satu sisi ya, dari kebugaran pemain, jelas Sparta Praha sangat amat bugar. Berbeda dengan para pemain Inter ya, yang sudah kelelahan bermain sejak awal Januari. Namun di satu sisi teman-teman, menurut gua, tidak bermain selama kurang lebih 1,5 bulan ya di pertandingan yang kompetitif bisa membuat seorang pemain kehilangan sentuhannya. Nah, kedua hal inilah yang mungkin akan kita dapatkan dari Sparta teman-teman. Di satu sisi mereka akan sangat amat bugar, tetapi di sisi yang lain mungkin mereka akan kehilangan sentuhannya. Dan kemudian satu tantangan non teknis lainnya yang akan dihadapi oleh Inter adalah cuaca dingin yang ekstrim. Ya, semoga para pemain bisa mengatasi hal ini ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat sepak terjang dari Sparta Praha di Liga Champions teman-teman. Saat ini mereka nangkring di posisi 29, relatif ada di papan bawah nih. Hanya mengumpulkan 4 poin saja. Mereka cuma selisih 4 poin saja dari batas terbawah untuk bisa lolos playoff. Dalam hal ini dengan City yang berada di peringkat 24. Anjir, nggak nyangka teman-teman, City ada di batas terbawah ya untuk lolos playoff. Akan tetapi yang mengenaskan, jadwal 2 pertandingan tersisa dari Sparta Praha adalah melawan Inter dan Leverkusen. Sangat amat sulit. Walaupun secara matematis Sparta Praha masih bisa lolos ke babak playoff, tetapi nyaris mustahil. Bisa-bisa di pertandingan nanti malam Sparta Praha akan bermain bagus karena mereka sudah tidak ada beban lagi, sudah tidak ada tekanan untuk menang, untuk lolos. Jadi mereka akan bermain all out dan bisa-bisa itu justru akan membuat mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, hal inilah teman-teman yang patut diwaspadai dari Sparta Praha ya. Yang pertama, mereka tidak kelelahan karena mereka sudah libur nih selama 1,5 bulan terakhir. Lalu kemudian yang kedua, sudah bugar mereka akan bermain tanpa beban, bermain all out karena posisi mereka saat ini hampir pasti tidak lolos. Lalu kemudian yang berikutnya, kita lihat pertandingan terakhir Sparta Praha di Liga Champions teman-teman. Awalnya mereka bermain meyakinkan, menang 3-0 di kandang melawan Salzburg di partai pertama Liga Champions. Tetapi setelah itu mereka ambiar banget. Bahkan di kandang sendiri mereka kalah 1-2 dari Brest dan dibantai 0-6 oleh Atletico Madrid. Seharusnya kita juga bisa mengikuti jejak Atletico dan Brest ya, menang di kandang Sparta. Kemudian kalau dilihat dari sisi formasi, Sparta banyak bermain dengan formasi 3 back antara 3-4-3 dan 3-4-2-1. Untuk pemain yang paling berbahaya dari Sparta saat ini adalah penyerang tengah mereka, Victor Olantuji teman-teman, penyerang asal Nigeria, tingginya 193. Wah anjir, tinggi banget, kita harus mewaspadai bola-bola udara dari Sparta teman-teman.
Dia sejauh ini sudah mengoleksi 6 gol. Lalu kemudian pemain yang berbahaya lainnya adalah penyerang kiri mereka, namanya Lucas Harslin teman-teman, sudah membuat 5 gol 2 assist. Nah yang menarik, di bangku cadangan mereka punya super sub, penyerang andalan mereka yang sudah mengoleksi 4 gol 2 assist dari bangku cadangan teman-teman, namanya Albion Rahmadi. Dia cukup tinggi juga, tingginya 188. Jadi menurut gua yang harus diwaspadai oleh Stefan De Vrij dan kawan-kawan adalah serangan-serangan umpan-umpan lambung dari pemain Sparta. Kemudian yang berikutnya kita lihat kekuatan Inter teman-teman. Kabar buruk, Acerbi masih belum sembuh juga. Walaupun saat ini dia sudah berlatih bersama tim ya, tetapi masih belum siap untuk bertanding. Bahkan di partai lawan Sparta ini Acerbi tidak dibawa, ditinggal di Appiano Gentile untuk berlatih individu. Dan selain itu Inter juga masih tanpa Bisek, Calhanoglu dan juga Korea. Sedangkan untuk gelandang kita Fratesi, kondisinya bugar, siap bermain, tetapi status dia standby teman-teman. Kalau tidak urgen-urgen banget, Fratesi tidak akan diturunkan ya, untuk menghindari risiko cedera. Karena saat ini Fratesi masih dalam tahap negosiasi meninggalkan Inter menuju Roma. Jadi daripada nanti cedera terus nggak jadi pindah, makanya Inzaghi menyimpan dia di bangku cadangan saja. Ini adalah prediksi line up versi Sky Sport dan Gazeta. Teman-teman bisa lihat pada layar. Dibandingkan dengan starting kita ketika melawan Empoli, saat itu Inzaghi menyimpan Bastoni, Mkhitaryan dan Thuram. Nah, ketiga pemain tersebut dikabarkan siap bermain sejak menit awal di partai lawan Sparta ini. Selebihnya tidak ada perubahan susunan pemain. Namun teman-teman, beberapa media meyakini bahwa Inzaghi dalam kondisi bimbang nih untuk menentukan siapa yang akan ada di posisi regista. Untuk Sky Sport dan Gazeta, kompak mereka menyebutkan bahwa Aslani yang akan bermain sejak menit awal bersama dengan Barella dan Mkhitaryan. Tetapi cukup banyak juga media yang mengatakan bahwa Zelinski yang akan bermain sebagai starting 11, lalu Aslani disimpan untuk di partai berikutnya melawan Lecce. Kalau menurut teman-teman, di partai lawan Sparta ini lebih mending Zelinski atau Aslani nih yang menjadi regista. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.